Jazakallah khair insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lihat pelan-pelan ya. Ini persoalan selalu terkait dengan rizki. Rizki. Saya mau tanya, yang punya rizki siapa? Allah. Yang mengaturnya siapa? Ya sudah, ikuti hukum Allah. Jangan takut kan? Jangan takut. Saya turunkan dulu rumus rizki di Quran ya. Bismillah. Tahan sebentar ya. Baik, mudah-mudahan yang tadi bertanya bisa melihat dengan jelas dan bisa mendapatkan jawaban yang menenangkan insyaallah. Tapi saya turunkan dulu sebentar. Saat manusia diciptakan, Allah sudah berjanji akan memberikan rizkinya. Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Kemudian dijanjikan itu akan diberikan di bumi. Quran surah kedua ayat 29. Ditugaskan Anda untuk mencarinya dengan cara yang dibenarkan. Quran surah kedua ayat. Anda ingin lebih cepat mendapatkannya, Anda lakukan amalan di Quran surah kedua ayat 172. Kalau Anda belum berangkat keluar, rizkinya sudah datang kepada Anda bisa kerjakan amalan di Quran surah ke-7 ayat 96. Baik, jangan khawatir, Allah pasti memberikan rizki Anda. Tidak ada Allah menciptakan orang miskin di muka bumi. Kalau tidak cukup, pasti dia kaya. Itu ada di Quran surah ke-53 ayat ke-48. Bahkan saat Anda merasakan kurang pun, insya Allah akan dibantu. Di Quran, surah ke-9, ayat ke-60. Tidak cukup dengan ini, bisa dibantu lagi di Quran, surah kedua, ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Baik. Sampai Anda meninggalkan riba, seperti pernah kita ulas ayatnya. Baik. Perhatikan sini. Bismillah. Teman-teman sekalian, sekarang fokus ya, lihat betul. Jadi nanti kalau Allah sudah tawarkan yang baik, kenapa Anda pilih yang kotor? Yang baik sudah ada, kenapa pilih yang kotor? Dan sama-sama akan didapatkan. Sekarang lihat teorinya. Quran surah 51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ya. Rizki Anda sudah ditetapkan. Jadi sebelum kita dilahirkan, dalam usia 4 bulan kandungan, itu Allah sudah menetapkan rizki kita. Ya. Dari mana tahunya 4 bulan kandungan? Yang paling mudah cari hadis riwayat Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, Nabi menyampaikan, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Setiap Anda akan dibentuk di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan berbentuk mudghah. Thumma yursalu ilaihil malak. Maka diutus malaikat dalam usia 4 bulan ini, fayanfukhu fihi ruh, kemudian diperintahkan untuk meniupkan ruh, wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Pertama, bikatsbi rizqihi, untuk menetapkan rizkinya sampai dia meninggal. Jadi rizkinya dituliskan sebelum Anda lahir tuh, dituliskan. Makanya Allah menyampaikan, dan di langit rizki sudah ditetapkan, wa ma tu'adun, dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Dan Anda lahir, lahirnya di mana? Di bumi, gitu kan? Baik, rezekinya di mana? Di langit. Tinggal di mana? Di bumi. Bagaimana mendapatkannya? Rezekinya di langit, adanya di bumi, gitu kan? Maka muncul statement selanjutnya di Quran surah kedua ayat 29, posisi paling kanan di sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Rezeki yang di langit itu diturunkan ke bumi untuk Anda olah. Masya Allah. Hujan turun dari langit, menumbuhkan tanah-tanah yang gembur itu, tumbuh pohon-pohonan, ada buah-buahan, bisa Anda ambil. Di dalamnya ada emas, ada minyak bumi, ada tembaga, ada macam-macam. Anda olah, jadilah seperti ini. Ada bangunan, ada macam-macam, ada pekerjaan, dan seterusnya. Jadi, Allah janjikan rezeki yang di langit turun ke bumi. Masya Allah. Kita sekarang ada di mana? Bukan, di Masjid Al-Ihsan. Di PTM. PTM, ya. Baik, Anda tinggal di PTM. Rezeki Anda misalnya, turunnya di Padang. Baik. Padang di mana? Ya di bumi juga gitu kan? Bumi juga gitu kan? Anda tinggal di PTM, rezekinya di Padang. Taib ya? Maka apa yang harus dilakukan? Taib, sementara turunnya di Padang, Anda tinggalnya di PTM. Maka yang paling logis adalah dilakukan, Anda berikhtiar, dapatkan rezeki itu kan? Anda berangkat. Makanya turun ayat. Hikmahnya adalah Quran surah kedua ayat 168. Ini ikhtiarnya. Ya ayyuhan nasu, hei manusia. Jadi hukumnya kalau di Quran disebutkan dengan kata manusia, ini hukumnya berlaku untuk umum semuanya. Baik muslim atau non muslim. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Hei manusia, kulu mimma fil ardi. Pakai min dan ma.
Lihat kalimatnya. Ya ayuhan nas, hei manusia, kulu. Silahkan Anda cari rizki, bagian yang bisa Anda makan. Ya. Ini sistemnya menggunakan, kalau dalam bahasa Arab disebut dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Kalau dalam bahasa Indonesia, sinekdok pas prototo. Ya, Pah, mau kemana? Mencari sesuap nasi. Kan bukan sesuap kan? Anda cari yang sebakul, Anda tambah untuk pakaian, untuk makan-makan. Itu sinekdok pas prototo. Makanya kata Quran, silahkan cari untuk makan Anda dan yang lainnya. Bahasanya cari. Jadi kalau Anda nggak mau mencari, nggak mau ikhtiar, nggak mau kerja, susah dapat rezeki. Di pertama nggak ada kaitan dengan keimanan, terkait dengan ikhtiar kita. Anda orang soleh, masya Allah, rajin ke masjid, rajin sholat, tapi nggak pernah mau nyari rezeki, susah datang. Jangan Anda adukan kepada Allah, ya Allah, saya sholat, ya Allah, saya puasa, tapi kenapa dia nggak sholat bisa kaya? Cek, Anda kerja nggak? Pahami itu. Ya. Ini tidak mudah ya. Dulu ada 2 anak di Mesir, mahasiswa, ini berdebat masalah ini. Yang satu mengatakan Allah sudah janji rizki di langit akan diturunkan, dijanjikan diberikan pada kita, pasti dapat. Jadi nggak usah kerja pun pasti dapat. Kata yang satu tidak, karena diikat dengan ayat yang lain. Kamu mesti ikhtiar. Kata yang satu temannya, saya buktikan, saya akan bersembunyi di satu tempat di masjid dan qadar Allah di masjid itu ada muhsinin. Jadi orang yang suka ngasih makanan, donatur. Dia ngumpet di belakang tuh. Ya, dan nggak kelihatan, tutup oleh dia kan? Tayyib, begitu ngumpet di bawah meja, dia bersembunyi. Hari pertama datang muhsinin, ya, yang ngasih makanan bagi yang itikaf. Ketika dibagikan dia nggak dapat karena ngumpet. Hari kedua dibagikan lagi, dia nggak dapat karena di belakang. Hari ketiga yang itikaf tidak terlampau banyak. Ya, beliau bertanya muhsininnya, ya, ilmin akhir, ada yang lain nggak? Kata DKM-nya, wallahi ma fish akhir, nggak ada yang lain. Karena dia sudah 3 hari nggak makan, lapar dia kasih kode. Dalam. Taib, kaget DKM, siapa ini kan? Begitu dibuka, ada seseorang sudah kelihatan lapar karena nggak makan dalam 3 hari tadi. Akhirnya disampaikan pada orang baik tadi, muhsinin tadi, dimintakan langsung double, 2 gitu kan, 2 kotak. Dikasih pada orang ini. Begitu diberikan, teman yang pertama debat tadi datang kepada dia. Ya, dia katakan, apa saya bilang, rizki itu mesti dicari, sekalipun dengan Jadi kalau antum mau mencari, dapat. Ya. Insya Allah, prit, mobil datang, 2000, gitu kan? Prit, 2000. Tapi kalau Anda nggak mau ikhtiar, nggak bisa. Apa Anda masuk ini, alisan tuh mau bikin sekolah di samping gitu kan? Apa Anda duga dengan orang ke masjid hanya bermohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Belum ada atapnya, turun dari langit. Allahu Akbar, berang gitu kan? Nggak bisa. Kalau begitu nanti tukang cornya bangkrut, tukang ininya nggak ada kan, dan sebagainya. Ini kulu. Anda harus ada usaha. Nah, tapi ingat ya, ketika diminta usaha menggunakan min, kemudian ma, baru fil ardi. Kalimatnya asalnya begini, min dengan ma. Anda baca dengan idgham kan? Idgham bi gunnah. Jadi mimma untuk memudahkan, kemudian disatukan kalimatnya menjadi begini, mimma. Asalnya seperti ini. Min ini, awas hati-hati ya. Min ini menunjukkan harfut tab'in, menunjuk pada sesuatu yang sebagian, tidak semuanya. Ma sebaliknya, ismun mausulun yadullu ala amiyah. Sesuatu yang menunjuk pada aspek yang luas. Banyak. Seakan-akan Allah ingin sampaikan begini, silahkan Anda cari kerja untuk kebutuhan makan. Banyak saya sediakan di bumi, tapi jangan rakus. Jangan semua mau diambil. Cukup sebagian yang menjadikan cukup bekal Anda untuk bisa hidup dengan baik dan meraih surga Anda. Jadi kalau Anda bekerja, jangan semua ingin diambil. Ini pengen, itu pengen, ambil ini, ambil itu. Sehingga banyak kesulitan. Dari banyak waktu terbuang, ibadah tertunda, banyak yang dipikirin, kadang-kadang banyak membawa penyakit, dan Anda sendiri yang sulit. Ya, jadi silahkan, tidak dilarang kalau Anda ingin kembangkan bisnis, tapi sekiranya jangan ada sifat serakah untuk mengambil semuanya. Ya, seseorang yang selalu menginginkan semuanya begini, dia tidak akan meraih apapun, 0. Ya, jelas sampai sini? Tayyib. Jadi ini caranya, silahkan dapatkan halalan tayyiban dengan cara, nah ini poinnya, halal tayyib. Jadi Allah sudah turunkan yang halal, halal dan tayyib terbaik. Apa lawannya halal? Haram. Ya. Jadi ketika Anda memilih yang halal, saat bersamaan akan ada bisikan untuk mencari yang haram. Itu yang bisikin setan. Makanya setelah kalimatnya sampai sini, ada ayat yang diteruskan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah ikuti langkah-langkah dan jebakan setan. Apa? Bagaimana cara dia mengajak?
lawan daripada ini. Karena saat Anda bekerja, ya ada tawaran pada yang halal, saat bersamaan setan bawa yang haram. Ya, ini pasti fitrahnya begini. Kalau Anda nggak percaya silakan. Saat Anda akan bekerja, selalu ada seperti itu. Tawaran halal, tawaran haram. Kalau Allah sudah tawarkan yang halal, kenapa Anda ambil yang haram? Ya, dan dapatnya segitu juga. Jangan dikira akan beda ya. Saat Anda akan dilahirkan, ditetapkan oleh Allah rizkinya. Tapi dirahasiakan. Misal, rizki Anda 1 miliar, 1 M. Anda mau cari dengan yang halal, atau dengan cara yang haram, dapatnya segini juga, nggak akan lebih. Nggak akan lebih. Ya, cuma barangkali Anda merasa, oh dapat banyak nih. Kalau korupsi dapatnya banyak, langsung 500 juta. Masya Allah, dengan cara yang halal pun sama dapatnya segitu. Cuman Allah tidak berikan beban bagi Anda, disimpan oleh Allah. Begitu butuh, kasih. Sehingga Anda nggak banyak pikir. Lebih mudah. Masya Allah, saya tanya begini ya. Anda pengen uang 1 miliar, dipegang di tangan kelihatan. Atau dikasih yang sama 1 miliar, tapi ditahan oleh Allah. Setiap butuh, kasih. Pilih yang mana? Dalam prakteknya ingin kelihatan. Ingin turun, dihitung. Masya Allah. Begitu ada 1 miliar, tempatnya di mana ya? Oh iya, berangkas. Beli berangkas. Masya Allah, begitu disimpan di situ. Berkurang nggak? Cek dulu deh. Cek, Masya Allah. Mau tidur ngecek dulu. Gitu kan, hitung lagi. Sampai subuh, tahajud nggak? Subuh kesiangan, gitu kan. Ini banyak yang dipikirin. Banyak, gitu kan. Jadi jangan diduga kalau Anda mencari dengan cara yang halal, kekurangan rezeki. Tidak, nggak ada yang kurang. Minimal kalau nggak kaya, Anda cukup. Quran surah ke-53 ayat 48. Ya, huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan Anda kaya atau cukup. Gak ada yang miskin. Ya, burung saja, tahu burung? Halo, tahu burung? Nah, jangan katakan wallahu a'lam. Burung keluar cuma pagi, pulang sore, rezekinya cukup. Burung tidak dihisab, keluar pagi, pulang sore, rezekinya dapat. Anda yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, kerja capek, masa masih kurang juga? Ya, Allah sudah statementnya wa annahu wa aghna wa aqna. Kalau nggak dijadikan kaya, Anda cukup, nggak ada yang miskin. Yang miskin itu yang selalu merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup. Saking sayangnya Allah dikeluarkan dari kemiskinan. Turunkan zakat. Quran surah 9 ayat ke-60. Masih kurang dengan infak. Quran surah kedua ayat 215. Masih kurang dengan sedekah. Anda zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih. Masih mau miskin juga. Anda butuh apa lagi? Maka dari itu, ketika terjebak dengan sesuatu yang haram, nggak usah banyak pikir. Cari yang halal. Tadi Anda bilang kredit, nggak semua kredit itu haram. Kredit dari bank syariah itu kan ada yang halal. Diakadkan dulu, kemudian dibeli dulu, baru kemudian Anda cicil di situ dengan cicilan yang terbaik. Nggak ada masalah di situ. Ya, baik silakan. Dan itu mulia gitu kan. Menabung lebih bagus lagi. Allah pasti berikan kok. Pasti berikan. Ya, dan insya Allah ketika Anda berjalan di jalan Allah, itu akan diberikan kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun awalnya tidak mudah. Ya, seperti orang tahajud, awalnya kan nggak mudah. Tapi kalau sudah terbiasa kehilangan tahajud sedikit, besoknya bisa menyesal itu. Bisa menyesal. Maka silahkan ya Anda mulai seperti Abbas paman Nabi memulainya. Itu terjebak riba luar biasa. Bahkan tokoh riba. Ketika turun ya perintah Al-Quran masuk Islam, dibebaskan ribanya. Riba pertama yang dibebaskan ribanya Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi ketika ribanya dibebaskan itu? Masya Allah, bisnisnya semakin pesat, tumbuhnya semakin pesat, dan hebatnya ketika asetnya datang terus bertambah, malah pekerjaannya lebih ringan. Taklimnya bisa ikut taklim Nabi sampai hafal 200 hadis. Kemudian sholat malamnya tetap ditunaikan. Dan semua sahabat Nabi begitu. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Saya sering sampaikan, cek di kitabnya Imam An-Nawawi itu. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kalau terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, kemudian paragraf pertama, baris 1 sampai 2. Posisi paling kanan sebelah atas. Itu orang-orang ini, saya kasih contoh Uthman aja ya. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu sahabat Nabi. Orang paling pemalu. Malaikat Jibril aja ketika turun melihat Uthman ikutan malu. Malaikat Jibril tuh, ya. Dan menikah dengan 2 putri Nabi, dikenal dengan Dzun Nurain. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Masih sempat dalam sibuknya, asetnya banyak. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dalam keadaan sibuknya, gak usah ditanya salat wajibnya. Masih sempat salat sunnah tahajud sampai dengan khatam Quran malam. Dan dijamin masuk surga tanpa hisab di lisan Nabi. Sahabat Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, masuk surga tanpa hisab. Malaikat Jibril turun malu kepada beliau, asetnya banyak luar biasa. Setelah 15 abad masih ada, masih sempat menunaikan tahajud ya, sampai khatam Quran dan bebas dari riba. Antum sahabat bukan, tidak menikah dengan 2 putri Nabi. Malaikat turun belum tentu malu sama antum, gitu kan? Masya Allah, surga belum jelas sampai malam ini. Hisab masih menegangkan, Masya Allah, gitu kan? Ya, masih ingin terlibat dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu keluarkan ayat-ayat tentang riba untuk motif. Kalau masih nekat untuk riba,
Nah itu seperti kata Quran, saya pernah terangkan kan, seperti orang diselimuti oleh pengaruh setan. Yang kedua ngajak perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gak mungkin menang. Ya, yang ketiga nanti di alam kuburnya punya siksa spesial. Yang keempat di akhiratnya juga spesial siksaannya. Jadi lebih baik Anda yakin dengan ketentuan Allah, pelan-pelan keluar dari situ dalam kebaikan, berdoa dulu kepada Allah, nanti insya Allah Allah mudahkan. Ya, Allah Taala a'lam bissawab.